Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Isa Safina Tunisa. Saya mahasiswa dari IPB Nevada Cirebon, program studi pendidikan bahasa Inggris. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan. Nomor 1. Banyak orang berbicara tentang merosotnya mutu pendidikan. Di lain pihak, banyak pula yang menandaskan perlu dan pentingnya pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Tetapi sedikit sekali yang berbicara tentang konsep-konsep pemecahan masalah, perbaikan pendidikan dan pembelajaran. Guru-guru membutuhkan orang lain untuk bantuan orang lain yang mempunyai cukup perlengkapan jabatan profesional equipment. Mereka membutuhkan bantuan dalam mencoba mengerti tujuan-tujuan pendidikan, tujuan-tujuan kurikulum, tujuan-tujuan instruksional secara operasional. Mereka mengharapkan apa dan bagaimana cara memberi pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan masyarakat yang sedang berkembang. Jadi, apa sih tujuan, peran dan manfaat supervisi pendidikan? Yang pertama, untuk meningkatkan kinerja guru agar dapat membimbing siswa mencapai prestasi belajar secara optimal. Kemudian, selain meningkatkan mutu kinerja guru, tujuan supervisi juga untuk meningkatkan kinerja dan kualitas siswanya, yang perannya sebagai peserta didik, yang harusnya mempunyai semangat belajar yang tinggi supaya dapat mencapai prestasi yang optimal. Kemudian, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk dimanfaatkan dengan baik supaya mampu mencapai prestasi yang optimal, seperti memanfaatkan laboratorium komputer untuk membantu siswa dalam mempelajari seputar IT, ruang kelas yang nyaman agar proses belajar dan mengajar pun menjadi nyaman, dan lain sebagainya. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan hakikat pendidikan? Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, kenapa sih pendidikan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia? Karena pendidikan akan mempengaruhi kualitas berpikir seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Pendidikan juga akan membentuk sebuah karakter yang menunjang attitude seseorang. Dengan tertidiknya seseorang, dia akan menimbang dengan baik dalam membuat suatu keputusan. Seperti kata-kata yang sering terdengar, yaitu barang siapa yang lelah belajar, maka akan menjadi pemilik masa depan. Nomor 3. Apa sih yang dimaksud dengan kode etik profesi? Kode etik profesi adalah peraturan yang dibuat untuk memberitahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan orang dalam menjalankan profesinya. Artinya, tidak ada toleransi terhadap siapapun yang melanggarnya. Kemudian bagaimana sih contohnya? Kita ambil contoh kepada guru. Cara menerapkan kode etik guru adalah berbakti membimbing peserta didik untuk membantu manusia Indonesia yang baik, memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan, memelihara hubungan baik dengan orang tua murid atau masyarakat sekitar untuk membina hubungan serta tanggung jawab bersama dengan pendidikan. Kemudian, apa sih tujuannya? Tujuan dari kode etik profesi adalah agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan profesi bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Baik, pertanyaan nomor 4 adalah yang pertama, apa sih kode etik sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi? Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan kode etik profesi sebagai kontrol sosial? Dan yang terakhir,
Apa yang dimaksud kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar? Baik, yang nomor 1, yang dimaksud dengan kode etik sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi, di sini maksudnya dengan kode etik profesi pelaksanaan mampu mengetahui suatu yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian, kode etik profesi sebagai kontrol sosial. Kode etik memberikan kriteria bagi calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional sehingga dapat menjadi parameter mengenai kewajiban profesional anggotanya. Dengan parameter, kode etik dapat dicegah kemungkinan terjadinya konflik antara sesama anggota profesi dan masyarakat. Anggota kelompok atau anggota masyarakat yang berkepentingan dapat melakukan kontrol sosial melalui rumusan kode etik profesi. Kemudian yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar. Di sini artinya adalah para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Pertanyaan terakhir. Guru yang profesional merupakan guru yang ahli dalam bidangnya. Bidang yang dimaksud di sini adalah bidang pelajaran yang diampunya dan juga kemampuan dalam mengajar. Kompetensi merupakan keahlian atau kecakapan yang harus dipunyai oleh seseorang pada saat melaksanakan tugas-tugas sesuai pekerjaannya. Pada perihal ini, seorang pendidik harus memiliki kompetensi yang berupa pengetahuan, perilaku, dan kemampuan profesional, baik yang bersifat individu, sosial, ataupun kependidikan. Seorang pendidik profesional harus mempunyai kompetensi-kompetensi yang mendukung profesinya. Kompetensi tersebut terdiri dari kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, serta kompetensi sosial. Jadi, kenapa sih guru harus mengikuti uji kompetensi guru? Nah, uji kompetensi guru ini sangat penting sekali bagi guru. Kenapa? Menurut saya, uji kompetensi guru bertujuan untuk menghasilkan guru-guru yang berkualitas dan untuk mengetahui sejauh mana sih kompetensi guru tersebut untuk mengajar sehingga guru dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Thank you for watching. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.